Saudara, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna dengan membacakan syair lagu Iwan Fals yang berjudul Bongkar. Ia mengkritik situasi Indonesia saat ini yang dinilai seperti Orde Baru. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Penggalan lirik lagu Bongkar milik Iwan Fals ini disampaikan anggota DPR fraksi Partai Demokrat Santoso saat menginterupsi dalam rapat paripurna. Santoso bilang ingin mengingatkan pimpinan DPR agar tidak sekedar jadi petugas stempel untuk kebijakan pemerintah. Ia juga menyebut situasi saat ini sama seperti Orde Baru. Begitu sangat memerihkan. Janganlah kita di DPR ini seperti era Orde Baru, di mana DPR benar-benar sebagai cap stempel apa yang dilakukan oleh pemerintah, selalu yes, selalu oke, sementara bertentangan dengan nurani dan kehendak rakyat. Sementara anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribo bilang sebagai oposisi, Partai Demokrat seharusnya bisa lebih aktif menyampaikan solusi alternatif ketimbang hanya mengkritik. PDIP juga menilai Partai Demokrat sebagai partai oposisi tidak memberikan kritikan yang membangun. Mendengar kritikan dari Partai Demokrat yang berperan sebagai oposisi, gitu loh. Nah, menurut saya sih, ya itu disampaikan pada diri sendiri jadinya kan. Bukan kemudian meratapi peran oposisi yang dilakukan. Itu kan kesannya meratapi diri sendiri. Ya lu berbuat dong. Lu kasih dong alternatif apa. Kalau you nggak suka dengan kebijakan A yang dikeluarkan pemerintah, you keluarkan alternatif B dong. Kritikan Partai Demokrat kepada pemerintah memang cukup sering dilakukan akhir-akhir ini. Mulai dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut ada yang mengatakan zaman dulu gak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Ya kita gak perlu diapresiasi tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. 1 tahun gunting pita. Kemudian juga ada pernyataan lagi dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sempat menyampaikan kritikan ini di tengah Rakernas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Saat itu SBY menyebut saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 karena mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Saudara, politisi Partai Demokrat belakangan memang kompak mengkritik dan nyinyir terhadap pemerintah. Tidak hanya tudingan SBY mengenai tadi kecurangan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, ada juga pernyataan AHY Jokowi ini tinggal gunting pita. Nah, kini ada yang terbaru, anggota DPR fraksi Demokrat mengkritik lewat lirik lagu Bongkar milik Iwan Fals pada saat rapat paripurna di DPR. Nah, apakah kritik dan nyinyiran elit Partai Demokrat ini merupakan manuver politik menuju 2024. Sudah bergabung bersama kami sore hari ini dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. Selamat petang, Bung Ujang. Selamat sore, Mbak Audrey. Bung Ujang, ini belakangan ramai ya Partai Demokrat, mulai dari ketua majelisnya, ketumnya, sampai sekarang di rapat paripurna juga nyanyiin lagu Bongkar. Meskipun ini dibaca liriknya, sebenarnya ini tujuannya untuk apa sih? Ya, ini kan ada pengalaman di masa lalu, Mbak Audrey. Kita tahu bahwa di masa pemerintahan PSBY 10 tahun, itu PDIP menjadi oposisi. Dan ketika PSBY tidak bisa mencalonkan kembali karena sudah 2 periode, maka periode berikutnya, yaitu 2014, PDIP menjadi pemenang pemilu. Oleh karena itu, saat ini situasinya kan berbalik. PDIP menjadi pemerintah, lalu Demokrat menjadi oposisi. Oleh karena itu ya kalau posisi oposisi, kalau ingin mendapatkan simpati publik, ya maka harus kencang mengkritik pemerintah. Ya itulah yang harus dilakukan. Jadi artinya ini adalah pantun balasan yang ditunggu-tunggu Demokrat selama 10 tahun?
Ya saya rasa seperti itu, karena begini ya, politik itu ketika posisinya menjadi oposisi, ya tugasnya mengkritik. Tetapi kritiknya yang konstruktif, itu yang penting. Tapi kalau kritiknya mengada-ngada, menduga-duga, itu yang menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu saya melihat partai oposisi dengan partai pemerintah, katakanlah, itu bagaikan dua bejana yang berbeda. Nah, kalau partai oposisinya itu kuat, maka itu akan hal yang positif, yang baik. Artinya kebijakan pemerintahnya itu lemah. Jadi karena lemahnya kebijakan pemerintah, dianggap tidak pro rakyat, maka oposisi lah yang akan kencang mengkritik. Dan ini akan menaikkan elektabilitas Demokrat. Nah, di saat yang sama, jika pemerintahnya kuat dan kebijakannya bagus, maka oposisi ya akan lemah. Kalau nah, gitu kalau gitu kritikan dari Partai Demokrat hanya memang benar-benar dilakukan oleh Partai Demokrat atau justru ada partai-partai lain yang kemudian membuat akhirnya Partai Demokrat berani nih untuk kritik? Selama ini kan cuma ada dua partai ya, Demokrat dengan PKS. Karena seluruh partai yang lainnya itu ada dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi memang hanya meninggalkan Demokrat dan PKS. Lah kita tahu bahwa Demokrat punya calon. Bisa calon capres atau cawapres, katakanlah AHY. Maka untuk mendongkrak popularitas dari Demokrat dan AHY, yang melakukan kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahnya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Oke, jadi apa? Maksudnya, jadi seperti misalkan kenaikan BBM. Silakan. Ya, itulah yang menjadi momentum bagi partai oposisi seperti Partai Demokrat untuk mendapatkan simpati publik. Nah, ujung-ujungnya nanti akan mendapatkan elektoral di 2024 nanti. Jadi maksudnya Bung Ujang adalah memang ini sengaja dilakukan untuk menaikkan elektabilitas kembali Partai Demokrat supaya nanti publik yang tidak dalam tanda kutip mungkin tidak kurang puas atau tidak puas, maka itu akan menggerus ya ke pemilihnya ke Demokrat atau oposisi. Ya kan begini, yang jelas ketika rakyat itu terluka, ketika rakyat itu susah, ketika menderita, maka harapannya ada pada partai yang memperjuangkan. Baik. Nah, Partai Demokrat dianggap yang memperjuangkan itu. Ya, padahal ya sama-sama ya membangun pencitraan untuk membangun elektabilitas. Baik, jadi ini adalah langkah dari Partai Demokrat untuk menaikkan elektabilitas jelang pemilu 2024. Makanya beberapa belakangan ini banyak manuver yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Terima kasih Bung Ujang sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.